لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى: القواعد الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. وأما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون. وقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ويتذكر الإنسان بما فهمه منه. وقال القرآن عربيا ليأكله ما يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم لنا، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. طيب. Kata beliau, kita sudah masuk di kaidah yang ketiga. Jadi kaidah tentang pendalilan asma wa sifat. Kata beliau, kaidah yang ketiga, zahirun nusus sifat ma'lumah lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Masih berkaitan tentang zahir nusus. Ini kaidah ini cabang dari kaidah yang sebelumnya. Sebelumnya menjelaskan kewajiban kita terhadap nas Al-Quran dan Sunnah, yaitu membiarkan sebagaimana datangnya, sebagaimana zahir nusus. Sekarang berkaitan dengan zahir nusus, kata beliau ada dua. Dari zahir itu ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Di satu sisi jelas untuk kita dari zahir nusus as-sifat, tapi dari sisi lain ini sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Kata beliau, فَبِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى هِيَ مَعْلُومَةٌ. Jadi dari sisi makna nusus as-sifat itu jelas, tidak ada yang tidak jelas. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sifati untuk dirinya di dalam Al-Quran, begitu pula yang disifati oleh Nabi SAW, itu jelas semuanya. Kemudian kata beliau, bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah. Jadi semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kaifiyat. Tidak boleh kita nafikan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada kaifiyatnya. Ada kaifiyatnya, tapi kaifiyat itu tidak bisa kita ketahui. Tidak ada yang mengetahui kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah sendiri. Ini kaidah membantah kelompok yang namanya mufawwidah. Ini kaidah bantahan terhadap kelompok yang namanya mufawwidah. Di mufawwidah ini pada hakikatnya dia mu'attilah. Tapi cara menolaknya ini halus. Bahkan dari halusnya cara menolak disebutkan dari kelompok yang menafikan sifat yang paling syadid, lebih dahsyat daripada Jahmiyah. Akan disebutkan lawazim oleh musannif rahimahullah dari kebatilan mazhab mufawwidah ini. Jadi mufawwidah
Ya, sebelum kita menjelaskan bagaimana usul hadis sunnah dalam sifat nas, zahir nusus. Jadi mufawwid itu dia ketika datang nas sifat. Jadi kita ada tiga, ada lafaz, ada makna, ada kaifiyah. Ini tiga ini. Mufawwid lafaz, iya, dia katakan ada lafaznya. Ini sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau dikatakan lafaz lihat, wajah, wajah. Makna, iya, ada maknanya, sama-sama. Cuman bedanya kita tahu maknanya. Kalau dikatakan tangan, turun, datang, semua jelas. Adapun mereka, kalau datang sifat ini dikatakan maknanya ada, tapi kita tidak tahu. Jadi bagaimana? Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan tafwid, penyerahan. Itu yang dikatakan mufawwid, karena dia menyerahkan. Adapun kaifiyat, nah ini sama-sama. Kita menyerahkan kaifiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka juga menyerahkan kaifiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan kita di mana? Dalam permasalahan makna. Oleh karena itu disebutkan mereka menisbahkan dirinya pada ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka mentafwid sama-sama, ahli sunnah juga mentafwid. Tapi ahli sunnah itu mentafwidnya apa? Kaifiyah. Adapun mereka mentafwid dari sisi makna dan kaifiyah. Itu yang membedakan kita. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya dari zahir nusus, lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat Allah, itu ada sesuatu yang tidak kita ketahui dan ada sesuatu yang kita ketahui. Jelas untuk kita. Kata beliau yang jelas untuk kita maknanya. Kalau dikatakan yadullahi maghlulah, sifat wajah, sifat datang, sifat turun, istiwa, ini sesuatu yang maklum. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, kita dihidup dengan bahasa yang jelas. Orang yang mengetahui bahasa Arab, Nabi SAW, para sahabat tahu bahasa Arab, makanya dihidup dengan khitab itu dan dia pahami. Bahasa yang jelas, mudah diketahui. Adapun kaifiyat, yang berada pada sifat itu, karena setiap sesuatu pasti ada kaifiatnya, tidak ada tidak. Bagaimanapun sesuatu itu pasti ada kaifiatnya. Cuman kaifiatnya kita tidak ketahui. Apalagi ini berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah ini jelas. Akan datang nanti dalil yang menguatkan dari kaidah ini bahwa segala sesuatu itu adalah dari zahir nusus tentang sifat Allah, maknanya jelas untuk kita. Adapun kaifiatnya itu sesuatu yang kita tidak ketahui dan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan nanti lawazim dari ucapan siapa? Al-Mufawwid tentang keyakinannya, dan mungkin akan tambah juga oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Jadi ini jelas. Sudah baca ya? Kata beliau wa amma sam', sekarang pendalilannya. Ini sama dengan yang sebelumnya. فمنه قوله تعالى كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Perhatikan. Ini dari sisi apa? Makna-maknanya. Kita mentadbir, ada tadabbur dalam makna yang datang dalam Al-Quran. Demikian pula yang setelahnya, wa qawluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Perhatikan. Dijadikan Al-Quran dalam berbahasa Arab, itu supaya kita paham, kita mengetahui. Wa qawluhu jalla dzikruhu
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Iya. Kata beliau, wa tadabbur, lihat. Ini sisi pendalilannya. Jadi la'allahu di ayat kedua, la'allakum ta'qilun wa la'allakum yatafakkarun, ini bentuk dari hasil dari tadabbur. Iya. Tadabbur. Kita diperintah tadabbur supaya kita paham. Kita diperintah tadabbur supaya kita mengetahui. Lihat, kata beliau, at-tadabbur la yakunu illa fima yumkinu al-wusul ila fahmi. Perhatikan. Jadi bentuk tadabbur, mendalami, memaknai, itu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang mungkin kita sampai pemahaman kita kepadanya. Jadi kalau kita diperintah tadabbur sedangkan sesuatu itu tidak bisa kita pahami, ini namanya apa? Takalluf. Iya, bagaimana kita diperintah pada sesuatu yang tidak bisa kita pahami? Itu apa? Bisa-bisa kita menjadi bingung sendiri, tidak tahu. Tidak tahu. Oleh karena itu diperintah tadabbur karena sesuatu yang jelas. Tinggal kita bagaimana memahami. Al-Quran itu memiliki makna yang luar biasa dari lafaz-lafaz yang datang. Setiap kali dibaca, setiap kali itu juga kita mendapatkan faedah yang luar biasa. Setiap kali dibaca, itu dapat faedah yang luar biasa. Tidak akan habis. Tidak akan habis. Faedah yang kita dapat hari ini, kita baca tadabbur. Ketika kita baca lagi besoknya dengan ayat yang sama, kita tadabbur lagi, itu memiliki faedah yang berbeda dengan yang sebelumnya. Itu kedalaman dari bahasa Arab. Oleh karena itu diturunkan, mudah dipahami dan mencakup makna yang luar biasa. Contoh kecil saja, tambahan satu huruf dalam satu kalimat itu luar biasa mananya. Bahkan pengulangan saja. Kalau diistilahkan apa? Ziyadah. Istilah dalam ilmu ziyadah, ya kan? Laisa kamitslihi syai'. Lihat. Kaf bitashbih. Kemudian datangkan lagi semisal dengan kaf, yaitu apa? Al-mithl. Kalau dikatakan ini kaf ziyadah. Ya kan? Memang ziyadah dari i'rab. Tapi kalau dari sisi bahasa Al-Qur'an, itu ziyadahnya bermakna taukid. Jadi kalau kita katakan apa? Laisa kamitsli misl. Tidak ada betul-betul kesamaan bersama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Perhatikan, dalam sekali. Padahal cuma satu kaf. Kaf saja. Satu huruf saja. Kalau dikatakan apa ini ziyadah? Orang ahli Arabiyah lu dikatakan ziyadah. Ja'a Zaidun. Ya kan? Ini taukid. Taukid apa namanya? Lafziyah. Apa maksudnya ini? Kalau dikatakan ja'a Zaidun, ya mungkin supaya orang dengar, tapi maknanya apa? Betul-betul Zaid datang. Iya. Ini kalau dikatakan datang Zaid, ja'a Zaid. Oh. Iya. Tapi kalau ja'a Zaidun, tambah lagi satu, Zaidun. Pasti membuat orang merasa apa namanya? Bertambah perhatian. Betul-betul datang ini. Bukan sekedar datang ini. Kayaknya ada sesuatu yang membuat apa? Zaid ini datang. Ada makna tersendiri. Kalau dikatakan Zaid datang, mungkin biasa. Datang, paling datang, bawa bakso. Tapi kalau dikatakan ja'a Zaidun. Kayaknya ada di bawah ini. Jadi bentuknya apa? Tambahan dari sisi makna. Begitu juga Quran. Seandainya Quran susah untuk kita pahami, tidak perintah kita untuk tadabbur. Itu apa? Sesuatu yang kita tidak pahami, kita tadabburi. Karena oleh karena itu kata beliau, wa tadabbur la yakunu illa fima yumkinu al-wusul ila fahmi. Perhatikan. Dia tadzakkar al-insan bima fahimahu minhu. Perhatikan. Apalagi berkaitan tentang sifat. Kalau ayat-ayat yang lain mungkin kan perlu didalami. Tapi berkaitan tentang sifat itu semuanya jelas. Dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya
yang dikhabarkan kepada kita itu semuanya sesuatu yang pernah kita dengar. Kalau dikatakan tangan, wajah, mendengar, melihat, iya, ini ada sama kita. Kita tahu mananya, kan? Hidup, berilmu, iya, memiliki tangan, datang, memiliki sifat cinta, marah, benci, murka, sesuatu yang mudah untuk kita pahami. Iya, ini berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Yatadzakkaru al-insanu bima fahimahu min." Iya, bima fahimahu min. Jadi seorang tidak ada yang tidak tahu maknanya dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Semuanya jelas. Cuman mungkin pemahaman seseorang berbeda. Pemahaman seseorang berbeda dalam memahami Al-Quran. Ada yang memahami begitu dalam, iya. Ada yang sekedar lihat lafaz tanpa sekedar membaca, dia sudah bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Belum mendalami dari sisi bahasa, belum mendalami kenapa kalau diistilahkan ilmu nahwu kenapa maf'ulnya dikedepankan. Iya. Beda kalau dikatakan apa? Na'budullaha dengan iyyaka na'budu. Na'budullaha iyyaka na'budu. Na'budullaha semakna dengan iyyaka na'budu tapi ma'ziyadah. Ada tambahan makna. Kata sinonim saja seperti itu juga. Iya. Kata sinonimnya sama maknanya. Iya, ditakdir dengan makna yang lain tapi menambah dari sisi makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Kata beliau, wa kaunul Qur'an Arabian, dijadikan Al-Qur'an ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dijadikan Al-Qur'an sebagai datang dalam berbahasa Arab. Liyaqilahu man yafham al-Arabiyyah. Supaya orang yang mengetahui bahasa Arab dia paham dari apa yang datang dalam Al-Quran. Yadullu ala anna ma'nahu ma'lum. Perhatikan, menunjukkan maknanya ini sesuatu yang bisa diketahui. Wa illa, perhatikan, kalau tidak, lama kana farqun baina an yakuna bil lughati al-arabiyyah aw ghairiha. Kalau begitu, kalau tidak seperti itu tidak ada perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain. Kemudian kata beliau, wa bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an lin-nas syamilun li bayani lafzihi wa bayani ma'na. Iya, lihat. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an untuk manusia ini mencakup dua. Mencakup dua. Li bayani lafzihi, yaitu kaifiyatul qira'ah. Bagaimana cara bacanya? Ini masuk dalam penjelasan Nabi SAW. Ini dibaca begini. Wa bayani makna, ini menjelaskan tentang tafsirnya. Iya. Makna yang khusus ataupun makna yang umum. Jadi ini dalil jelas bahwasanya apa yang datang dalam Al-Quran terlebih pada sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya jelas. Dari sisi apa? Dari sisi makna. Dari sisi makna. Yang tidak kita ketahui adalah kaifiyat. Akan datang jelaskan tentang kaifiyat itu bagaimana. فقال رحمه الله تعالى: وأما الأكل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في عالم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى وبمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه الحكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والأكل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. Adapun akal, kata beliau, falianna minal muhal. Iya, lihat. Sesuatu yang mustahil
Ayunazzil Allah Ta'ala kitaban. Allah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran. Atau yatakallamu rasuluhu, atau Rasulnya itu Nabi SAW berbicara bi kalamin yaqsudu bihadzal kitab. Maksudnya berbicara dengan ucapan yang dia maksudkan dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Wa hadzal kalam ay yakuna hidayatan lil khalq. Perhatikan, petunjuk untuk makhluknya. Kitab juga seperti itu. Wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulul ma'na. Perhatikan, dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Lihat, petunjuk untuk agamanya, kehidupannya, kebahagiaannya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Perhatikan, ini Al-Quran dijelaskan oleh Nabi SAW, diterangkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW berbicara dengan hal tersebut, menjelaskan perkara yang paling penting, daruri. Apa maksudnya daruri? Apa perbedaan daruri dengan hajat? Saya bisa bedakan daruri dengan hajat. Sekarang bisa tidak kalau daruri dia sangat penting sekali. Sangat penting. Iya. Dibedakan ya. Kalau daruri tarkuhu halak atau qaribun min halak. Jadi tarkuhu fihi halak atau gitu. Tarkuhu fihi halak atau qaribun min halak. Kalau hajat tarkuhu fihi masyaqqah. Dibedakan. Saya kasih contoh, kalau antum nazar perempuan semua menikah, nazar perempuan, terus khilaf. Itu kalau antum nazar hajat atau darur? Hajat. Jangan darur. Kalau darur berarti kalau antum tidak antum bahaya, antum binasa nanti. Itu hajat. Artinya kalau antum tinggalkan, itu ada masyaqqah sedikit, berat. Ya kan? Nah, itu dibedakan. Kata beliau, perhatikan, ini sesuatu yang daruri. Ya. Kalau antum ke Yaman, ya. Antum dapat nanti orang Yaman, daruri. Ya. Istilahnya terus begitu, daruri. Kita dikasih apa-apa, dan kita tolak, dipaksa, daruri. Ambil. Kita dipanggil, kita tolak, daruri. Sini. Semuanya daruri. Perhatikan. Jadi sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam perkara yang penting. Iya. Tidak mungkin dijelaskan sedangkan sesuatu yang dijelaskan ini tidak diketahui mananya. Bagaimana bisa? Perkara agama, perkara yang menyelamatkan kita dari neraka, perkara yang memasukkan dalam surga, dijelaskan kepada kita sesuatu yang tidak kita ketahui mananya. Kita ataupun Nabi SAW. Iya. Kita yang dihitab mungkin. Iya kan? Kalau kita tidak tahu, kita tanya. Sekarang yang sampai yang menghitab juga tidak tahu. Ini perkara yang mustahil. Bagaimana antum jelaskan sama orang ini perkara masukkan dalam neraka, ini perkara masukkan dalam surga, anda tidak tahu mananya. Bagaimana antum jelaskan? Bisa? Tidak bisa orang bicara. Iya, dia mampu bicara karena dia paham mananya. Jadi katakan sesuatu yang mustahil. Terlebih lagi dalam perkara yang sangat penting dalam agama. Yang dikhususkan di sini dalam pembahasan apa? Tentang ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan sifatnya, dengan namanya, dengan perbuatannya dan sebagainya. Kata beliau, majhul makna bimanzilatil huruf hijaiyah allati la yufham minha syai'un. Perhatikan. Sesuatu yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang tidak diketahui mananya seperti huruf hijaiyah saja. Iya, kalau dikatakan Zaid, Jim, sesuatu yang tidak diketahui mananya, tidak ada bisa dipahami sedikit pun dari ini. Perhatikan, inilah dari apa? Ucapan mufawwidh. Iya, jadi ucapan mufawwidh seperti itu. Dikatakan
sesuatu tidak kita ketahui mananya dari Al-Quran, apalagi berkaitan dengan sifat. Sekarang Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Nabi SAW berkata, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Kita tetapkan sifat nuzul, lafadznya ada, mananya jelas, kaifiatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, Nabi SAW berucap, "Na'am." Apa mananya? Wallahu a'lam. Sampai Nabi tidak tahu. Berarti ada celaan terhadap orang yang menukil dari Nabi sampai kepada Nabi SAW, termasuk sahabat. Berarti sahabat ini menerima ucapan dari Nabi dalam keadaan tidak tahu. Berarti iya. Nabi juga menyampaikan sesuatu yang tidak dia paham. Itu keharusan dari madhab mufawwid itu. Oleh karena itu dikatakan dia asyad, dari kelompok yang paling syadid dalam permasalahan sifat. Kenapa? Karena ada keharusan dari ucapannya. Beda Jahmiyah. Kalau Jahmiyah memang Allah tidak memiliki sifat, Allah tidak bersifat seperti ini, selesai. Kalau mereka tidak, na'am, Allah memiliki sifat betul, tapi apa yang Allah? Saya tidak tahu betul. Ini pada hakikatnya apa? Menolak sifat, Pada hakikatnya dikatakan Allah tidak turun. Halus tapi keras. Kata beliau, li'anna dzalika minas safih atau minas safahi alladhi tabahu al-hikmatullah ta'ala. Wa qad qala ta'ala an kitabihi kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Lihat. Kata beliau, kalau seperti itu berarti hal tersebut tidak keluar kecuali dari orang yang bodoh. Yang dimana ini dibantah atau ditolak dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah telah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu. Apa maknanya uhkimat? Atqanat wa ahsanat. Perhatikan. Jelas, sesuatu yang jelas. Fussilat, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian ditafsir. Datang rinciannya dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Hakim Al-Khabir. Al-Hakim Al-Khabir. Kata beliau, hadhihi dalalatu as-sam' wal 'aql ala ilmina bi ma'ani nususi as-sifat. Perhatikan. Jadi dua dalil ini menunjukkan bahwasanya apa yang datang dalam sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah, lafadznya jelas dan maknanya jelas. Ini kaidah kita. Adapun kaifiat akan dijelaskan. Bagaimana bentuk kaifiatnya? Apakah ma'lum atau majhul? Jelas. Kaifiat dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu majhul untuk kita. Apa yang majhul? Kaifiatnya. Bukan berarti tidak ada kaifiat dari sifat Allah ya. Segala sesuatu ada kaifiat. Tangan, wajah, turun. Itu ada kaifiatnya, tapi kaifiatnya sesuatu yang tidak kita ketahui. Baik. Selesai. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية وقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوض الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، إلى علم الله عز وجل. Kata beliau, adapun penunjukan dari dua hal ini, sam' wa al-aql ala jahilna laha bi'tibar al-kayfiyah, kata beliau telah berlalu di kaidah yang ke-6 tentang kaidah sifat. Kaidah sifat. Ini sudah berlalu ya di kaidah yang ke-6.
tentang sesuatu yang harus dihindari. Ya, perkara yang sangat besar yang harus dihindari ketika seorang menetapkan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala, harus kosong dari tamsil dan takyif. Jadi sebagaimana juga saya jelaskan tadi tentang perbedaan kita dengan madhab mufawwidah. Kata beliau, wa bihadza ulima butlan madhhab al-mufawwidah. Ya. Dengan ini, penjelasan ini diketahui kebatilan dari madhab mufawwidah. Yang dimana kata beliau alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nusus sifat. Mereka menyerahkan, tidak mengetahui dari makna nusus sifat. Kemudian wa yad'una anna hadha madhhab as-salaf. Ya. Atau madhhab as-salaf, dan mereka mengaku bahwasanya ini adalah madhab as-salaf. Iya. Jadi kesamaan mereka ini dengan ahli sunnah wal jamaah dari sisi mana? Tauhidnya di mana? Di kaifiyah. Tauhidnya di kaifiyah. Yang membedakan kita dengannya dalam makna. Iya, mereka mentauhid makna. Adapun kita itu kita ketahui maknanya. Mereka mentauhid makna dikatakan kelompok mentaktil dari Mu'attilah, dan asyad, lebih dahsyat lagi daripada Al-Jahmiyah karena ucapannya ini mengandung lawazim. Mengandung lawazim. Di antara kelaziman dari ucapannya apa? Berarti menganggap Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kalimat yang tidak ada yang tahu maknanya. Kalimat yang tidak dimaknai atau diketahui maknanya oleh makhluknya. Yang kedua, dari ucapannya menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berbicara dengan sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Yang ketiga, para sahabat. Berarti sahabat tatkala mendengar ucapan dari Nabi SAW, baik dari Al-Quran yang dibacakan kepadanya ataupun dari hadis wahyu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar tanpa mengetahui maknanya. Jadi sekedar duduk mendengarkan dari Nabi SAW dan mereka tidak mengetahui dari makna yang dikhitabkan terhadapnya. Begitu pula para tabi'in. Selanjutnya dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini sesuatu yang mustahil. Jadi 3 lawazim itu menunjukkan apa? Kebatilan dari madhab itu. Ada qaidahnya kemarin apa? Budlanul lazim atau fasadul lazim yadullu ala fasadul malzum. Ahsan. Fasadul lazim yadullu ala fasadul malzum. Jadi kelaziman butlannya, jeleknya kelaziman itu menunjukkan jeleknya yang diharuskan dari situ. Ini sama dengan apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Karena memiliki keharusan yang fasid. Jadi fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Sekarang kita masuk di ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita dibaca saja ini. Kita terjemah dengan bil faid sedikit. Dijelaskan ya. Dari ucapan Ibnu Taimiyah. Nah, selesai kan ya? ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالأكل والنكل المتبوع على هامش منهج السنة وما تفيده من المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحثنا على أكله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإرادة عن فهمه ومعرفته وأكله إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يأكلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس
وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وأكله. وأما هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يؤكل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدئ الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وأكلي وليس في نصوص ما يناكل ذلك. ولأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به فيعرف هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب ما يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقوله ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر الأقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنة النعيم. Ini ucapan dibawakan oleh Musannif rahimahullah untuk menunjukkan menambah dalil dari kaidah ini dan menjelaskan bagaimana kebatilan dari madhab al-mufawwidah. Kata beliau, qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih al-ma'ruf al-'aql wal-naql. Kata beliau, wa amma at-tafwid فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن. Adapun tentang tafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang diketahui bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wa haddana 'ala 'aqlihi wa fahmi. Kemudian mendorong kita untuk memahami dan mengetahui Al-Qur'an itu. Kata beliau, kalau seperti ini, fakaifa yajuzu ma'a dzalik al-irada min al-i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa 'aqlihi. Maka bagaimana mungkin boleh bersamaan dengan hal tersebut yang diinginkan dari kita adalah berpaling dari memahami Al-Quran, mengetahui dan mengakalinya. Iya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Al-Quran kita diperintah untuk mentadabburi. Iya. Sedangkan di sisi lain kita berpaling dari memahami Al-Quran. Ini sebagaimana ayat yang disebutkan sebelumnya. Ila an qala wa hina idzin fayakunu ma wasafa Allah bihi nafsahu fil Qur'an aw katsirun mimma wasafa Allah bihi nafsahu la ya'lamu al-anbiya ma'na. Kalau seperti itu, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an atau kebanyakan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya, di mana saja dari Al-Qur'an, hadis, ya, itu la ya'lamul anbiya mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi tidak mengetahui mananya. Ini sudah disebutkan, ini lawazimnya. Bal yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'na. Iya. Pertama, dia tidak tahu. Para nabi tidak tahu yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya, yang Allah wahyukan kepada para nabi. Ini pertama. Yang kedua, ketika para nabi berbicara, mereka berbicara dengan sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Nah, ini dari lawazim. Iya, lawazim siapa? Ucapan al-mufawwidh. Wa qala wa ma'lumun anna hadha qadhun
Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan dan diketahui kalau seperti ini adalah celaan pada Al-Quran. Iya, Al-Quran turun dengan sesuatu yang tidak kita ketahui maknanya. Untuk apa? Sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai pembela, tapi tidak bisa kita beramal dengannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu maknanya. Iya, turun begitu saja. Turun begitu saja. Qadhun fil Quran wal anbiya. Begitu juga Nabi. Tak kala menyampaikan kepada kita sesuatu yang tidak kita ketahui. Bahkan Nabi berbicara sesuatu yang tidak dia ketahui. Iya. Id kana Allah anzal al-Quran wa akhbar annahu ja'alahu hudan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menurunkan Al-Quran dan mengkhabarkan bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelasan untuk manusia. Bagaimana caranya? Ya kan? Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, pembeda antara hak yang batil, sebagai penjelasan untuk manusia, sedangkan Al-Quran tidak diketahui maknanya. Bentuknya apa ini? Ta'arud. Iya, bisakah sesuatu yang tidak dijelas jadikan petunjuk? Iya, kalau diistilahkan ya antum dulu tunjuk gitu yang tuh, baru tunjuki orang lain. Iya, antum saya tidak tahu, tidak jelas dari mana, maknanya apa, artinya apa, dari kita tahu. Jadi sesuatu yang berlawanan. Wa amara Rasul, apa lagi? Kemudian wa amara Rasul ayyubalighul balaghul mubin. Kemudian memerintahkan juga Rasul untuk menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Iya. Wa ayyubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Itu Quran. Iya. Wala taqrabuz zina. Iya. Ini dari hukum-hukum. Apalagi berkaitan tentang sifat, Wa amara, apalagi wa amara bi tadabburil Quran wa aqlihi. Iya, diperintah juga untuk mentadabburi, memahaminya. Bagaimana caranya? Suruh memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami. Iya. Ini takalluf. Iya. Uma'a hadza, perhatikan. Ini masih diistilahkan dalam perkara-perkara hukum ya. Menjelaskan tentang sesuatu yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka, perintah sholat dan sebagainya. Perhatikan. Ma'adza fa asyrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi Rabb an sifati. Dan yang paling besarnya lagi dalam Al-Qur'an, dalam ucapan Nabi SAW berkaitan tentang sifatnya Allah. Apa yang Allah sifati itu dirinya. Iya. La ya'lamu ahadun ma'nahu. Tidak ada yang mengetahui maknanya. Sesuatu yang sangat mustahil. Fala ya'qilu wa la yatadabbaru. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mentadabburi. Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena tidak diketahui maknanya. Kemudian wala yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma cocok. Wala yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma nunzila ilaihim. Dan Rasul tidak menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Wala ballaghal balaghul mubin, tidak juga menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa ala hadha taqdir, dan di atas ucapan ini fayaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in. Jadi kalau seperti ini modelnya, Al-Quran tidak ada yang tahu maknanya. Nabi, siapa saja yang mendengarkan juga dari Nabi SAW tidak tahu maknanya. Apalagi berkaitan tentang sifat. Perhatikan, kata beliau, kalau seperti itu berarti orang mulhid, orang yang berpaling, dan orang mubtadi' itu dikatakan al-haq, yang benar itu di mana? Fi nafsil amr. Ma alimtuhu bi ra'yi wa aqli. Ini ujung-ujungnya. Iya. Dikatakan yang benar itu pada segala perkara apa yang saya ketahui dengan pendapatku dan pengetahuan. Iya. Ujung-ujungnya apa? Ditimbang dengan akal. Iya. Ujung-ujungnya ditimbang dengan akal. Diistilahkan pada hakikatnya sama saja dengan orang-orang siapa? Al-Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, sama saja. Cuman Mufawwidah dia
dari ucapan pertama dikatakan mananya tidak ada yang terkecuali Allah. Salah. Nanti kalau bertanya, terus kalau begini apa? Iya, kan turun lafadznya. Kalau tidak tahu mananya, kita serahkan kepada Allah. Nabi tidak tahu. Iya, terus ada. Bagaimana kita berdalil? Iya. Taruhlah di debat misalnya. Barulah keluar ucapannya. Oh tidak, hakikatnya itu tidak ada. Keluar dari. Jadi ujung-ujungnya mana? Akalnya dibenturkan dengan akal. Kembali lagi ke mana? Kepada Mu'attilah, Kemudian kata beliau, walaysa fi nususi ma yunaqid dzalik. Perhatikan, tidak ada dalam nas yang yang saling berlawanan di hal tersebut. Saling berlawanan di hal tersebut. Lianna tilka nusus mushkilah wa mutasyabih. Perhatikan. Karena nusus itu ada mushkilah, sesuatu yang tidak jelas, atau mutasyabih, yang samar. Kembali lagi, kalau dikatakan niat, kata tangan, iya, dari sisi mana muskilahnya dan mutasyabihnya? Oh, tangan sama dengan tangan makhluk. Iya, penyebutan tangan dalam Al-Quran, penyebutan turun, ini sama dengan makhluk. Oleh karena itu, tidak bisa kita ketahui apa maknanya. Karena kalau kita katakan maknanya turun, seperti yang kita ketahui berarti sama dengan makhluk kita. Kalau begitu, serahkan kepada Allah. Kalau dikatakan ada lafadznya, ya sudah. Kalau begitu, pada hakikatnya Allah tidak turun. Karena kapan turun, berarti antum samakan dengan makhluk. Kembali lagi. Jadi katakan mu'attilah, mu'attilah. Seperti itu modelnya. Tidak dari situ. Kata beliau, mana lagi? Wala ya'lamu ahadun ma'naha, wa ma la ya'lamu ahadun ma'naha la yajuzu yastadilla bihi. Iya. Kalau muskilahnya seperti ini, maka tidak ada yang bisa tahu mananya. Kalau tidak tahu mananya, berarti tidak boleh berdalil. Jadi tidak boleh kita katakan Allah memiliki sifat turun. Mana dalilnya? Yang seluruh mu'tabaratan. Tidak bisa. Kenapa? Ini sesuatu yang tidak kita tahu mananya. Kalau antum manai turun seperti turun yang tahu, berarti sama dengan makhluk. Kalau itu Allah yang tahu, tidak ada tahu. Terus kalau dikatakan ada lafadznya, ya sudah. Keluar dengan pendapatnya. Dikatakan akal itu tidak menyelisih Al-Quran. Iya, itu anggapannya. Jadi dikatakan bagaimana caranya dikombinasikan antara Al-Quran dengan akal seperti itu. Kita tetapkan dengan akal, kemudian dalil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, fayabqa hadzal kalam, maka tinggallah ucapan seperti ini sebagai penutup untuk pintu dari petunjuk, penjelasan dari mana? Dari arah para nabi. Begitu pun turun para imam dan selanjutnya. Tidak ada. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kenapa tidak bisa kita ambil petunjuk dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam? Kenapa? Tidak tahu mananya, bagaimana caranya? Tidak tahu mananya. Masa kau berdalil dengan orang yang berbicara orang yang tidak tahu mananya? Iya. Kemudian kata beliau, fathan libabi man yu'ariduhum. Perhatikan. Dan sebagai pembuka juga untuk orang-orang yang menyelisihinya, yang menyelisihi dari jalan para salaf. Wa yaqulu innal huda wal bayan fi tariqina. Jadi penjelasan, petunjuk itu di jalan kami. La fi tariqil anbiya. Bukan di jalan Nabi. Kenapa? Tidak tahu mananya dia. Li'anna nahnu na'lamu ma naqul. Karena kami tahu apa yang kami katakan. Wa nubayyinuhu bil adillatil aqliyah. Perhatikan. Kami jelaskan dengan dalil akal. Dalil akal. Wal anbiya lam ya'lamu ma yaqulun. Perhatikan. Nabi tidak tahu apa yang dikatakan. Fadlan ay yubayyin muradahu. Bagaimana lagi menjelaskan? Jadi sekedar ngomong saja Nabi SAW. Ya ashabi, yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala sampai dunia. Sudah. Sekedar itu saja. Tidak ada lagi. Ya, memang tidak dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan?
Kenapa Nabi SAW menghitung para sahabatnya yanzil Rabbuna tabaraka tidak dijelaskan? Karena jelas maknanya. Makanya tidak dijelaskan dari sahabat. Ya Rasulullah, kalau turun berarti bagaimana dengan hari-hari sebelumnya begini. Berarti Allah dilingkup dengan begini. Nggak ada. Karena ketika disifati mereka berbicara tentang roh, sifat roh, mereka langsung agungkan bahwa sifat itu bagaimana agungnya roh, begitu juga sifatnya. Nggak lagi, begini. Ketika disebutkan Allah, dia tahu bagaimana agungnya Allah. Begitu pula ketika disebutkan sifatnya, disandarkan kepada Allah. Allah yang turun, Allah memiliki tangan. Langsung tangan Allah semisal dengan atau seperti dengan kebesaran dan keagungannya. Selesai. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Bagaimana engkau mengagungkan Allah, begitu juga sifatnya. Jadi orang yang tidak bisa mengagungkan Allah yang sifatnya itu pada akhirnya tidak bisa mengagungkan Allah pada zatnya, tidak bisa. Karena berbicara tentang zat atau bicara tentang sifat itu farkun dari zat. Kalau kau bisa agungkan zat Allah, kenapa antum tidak bisa agungkan sifatnya? Kalau antum tidak bisa agungkan sifat, berarti pada akhirnya kau tidak bisa mengagungkan zat Allah, tidak bisa. Sesuatu yang tidak bisa terpisah. Sifat itu eksklusif, bidati, tidak ada sifat yang bisa antum sifat tempo keras, baru sifatnya di sini. Terpisah, tidak bisa. Seorang jahil tidak tahu apa-apa dikatakan alim. Kenapa bisa alim? Ilmunya di sini. Tidak bisa. Sifat dengan zat itu muttasil, tidak bisa dipisahkan. Kata beliau, fatabayyana, perhatikan. Maka jelaslah ucapan ahli tauhid alladzina yaz'umuna annahum muttabi'una li sunnati wasalafi min syarri aqwal al-bid'ah wal ilhad. Ini sudah. Jadi dikatakan kenapa lebih jelek, karena kelaziman yang saya sebutkan tadi. Menganggap Nabi SAW tidak memberikan apa? Tidak menjelaskan, karena tidak tahu. Dia berbicara sesuatu yang tidak diketahui. Tidak ada mananya. Nah, ini celaan, bukan celaan pada Allah saja, tapi celaan pada Rasulnya. Begitu pula pada sahabatnya. Oleh dikatakan min syarri aqwal al-bid'ah. Jadi ucapan yang paling jelek dari ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, wa huwa kalamun sadid, ini ucapan dari Ibnu Taimiyah min Ra'in Rasyid. Wa ma alaihi mazid rahimahullahu taala. Semoga berikan tambahan pahala pada beliau dari ucapannya ini, membantah, menjelaskan kelompok dari mufawwidah. Rahmatan wasi'ah wa jama'na bihi fi jannatin na'im. Jadi selesai kita. Ini kaidah membantah mufawwidah, terkhusus untuk mufawwidah. Jadi kesimpulannya dari kaidah ini berkaitan tentang bagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam Al-Qur'an ataupun dari ucapan Nabi itu semua jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Lafaznya jelas, ada dan maknanya jelas. Adapun yang mungkin orang tidak paham itu namanya mutasyabih atau muskilah nisbi dikatakan. Ada orang yang tidak paham, tapi pada hakikatnya ada yang memahami, dan mungkin tidak. Apalagi Al-Quran, ya kan? Adapun kaifiyat berkaitan tentang sifat, kaifiyat yang disifati Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya itu dari yang tahu, siapapun, tidak Nabi, tidak pula siapa yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat dan tabi'in, tidak ada. Tapi kita yakini bahwasanya kaifiyat sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, dan ini sudah lewat temannya. Baik. Kita cukupkan dulu, soal nanti ke depan kita masuk ke yang terakhir ya, sebelum masuk di Syubhat. Ini agak panjang ini. Mungkin mau kita bisa ambil 2 pertemuan juga, insyaallah. Ada yang untuk ke depan dari rencana daur atau